Saya sudah jelaskan tadi, jadi perbaikan permohonan itu menyangkut penegasan, penajaman dengan menggunakan redaksional yang lebih pas untuk memastikan satu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh para pihak T1 sampai T7, T9. Dan yang ketiga, kita mempunyai bukti yang otentik. Dan hal itu sudah diterima oleh majelis hakim dan juga para pihak. Dan yang namanya perbaikan permohonan itu adalah hak, bukan permohonan. Jadi hak kami untuk menggunakan hak itu, perbaikan perumusan kembali, perbaikan atau perubahan perbaikan gugatan untuk kepentingan kelancaran beracara di pengadilan. Jadi itu, dan semua itu sudah cukup kami sampaikan, dan kekuatannya sudah diterima sebagai dokumen yang sah dan akan tidak ada keberatan dari pihak tergugat 1 sampai 9, dan kita akan menerima jawaban mereka 2 minggu kemudian setelah sidang hari ini. 2 minggu lagi? Ya, 2 minggu lagi, karena KPU minta jadwal 2 minggu untuk mempelajari. Jawaban dari gugatan perbaikan dan ekor, dan dilakukan secara ekor. Saya mau tanya dulu Pak, kan tadi UGM mengatakan bahwa dia tidak ada haknya, tidak berhak untuk menentukan itu. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak terpenggugat ini untuk UGM tindakan pelaku hukum apa? Bila UGM tetap tidak memberikan datanya. Ya, gugatan ini kan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T7, T8, junto T9 dalam hal penerbitan. UGM sebagai institusi telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendikbud 59 tahun 2008 tentang tata cara pembuatan dan penyelenggaraan legalisir ijazah. Nah, itu sudah terbukti. Yang bukti itu juga sudah kami ajukan dan diuji di Komisi Informasi Publik, dan itu sudah keluar putusannya bahwa hal itu adalah fakta yang sebenarnya juga, dan itu juga ada dalam pertimbangannya. Dan bukti kami juga bukan kami ambil dari pasar pramuka, bukti kami ambil dan kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi bukan yang kami buat sendiri, buktinya adalah bukti yang berasal dari penerbit atau pengguna dari bukti itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ya, itu pun atas usaha, ya, bukan kebaikan hati KPU, usaha saudara Punatua dan Pak Mur untuk menggunakan haknya atas keterbukaan informasi publik. Ini saatnya dengan keterbukaan informasi publik kita membenahi Republik ini melalui arsip-arsipnya agar menjadi kebaikan administrasi negara, agar ini menjadi kebaikan bagi penyelenggaraan pemerintahan kita, termasuk penyelenggaraan proses elektoral yang namanya pemilihan umum maupun pemilihan presiden. Saya kira itu. Bosik, jadi meluruskan yang beredar di publik ya, kami tidak mengurus ini ijazah, kami mengurusi sesuatu yang lebih besar, yaitu bagaimana demokrasi di Indonesia. Kita tahu demokrasi ini salah satunya adalah memilih pemimpin, dan bayangkan sebuah negara besar adalah sebuah korporasi besar, punya HRD, kita punya KPU, KPU harus melakukan proses seleksi calon pemimpin, calon perusahaan, pengurus perusahaan kita. Di sini kami mengurus ijazah, kenapa? Karena kaitannya dengan PKPU, dengan Undang-Undang Pemilu yang mensyaratkan fotokopi ijazah terlegalisir. Artinya, ya kalau ini aja nggak beres, gimana kita mau benar-benar mengetahui kualitas pemimpin? Kalau hanya syaratnya tidak ada tanggal, tidak bisa ditelusuri jejak rekamnya, ya semua nanti akan seperti ini di Indonesia. Kalau pemimpin seperti itu akan lolos ke depannya, kita berbicara ke depannya, saya nggak begitu tertarik ke belakang. Ke depannya, kalau seorang pemimpin begini lolos, dia akan memilih menteri, pasti menterinya juga akan dipilih seperti dia. Dia memilih kepala daerah, pasti yang mirip-mirip seperti dia. Semua bawah-bawahnya akan seperti dia. Lantas untuk apa orang sekolah? Untuk apa bayar mahal-mahal kuliah? Wasting time macam segala. Saya rasa itu saja. Jadi semoga publik tercerahkan. Ijazah ini hanya masalah sepele. Kita berbicara rumah demokrasi yang lebih besar, calon pemimpin kita, dan terpenting adalah kalau negara demokrasi kita tidak ada lagi, negara ini mau diapakan? Kita kan republik. Yes, kalau urusan RRT, Roy Rismond tipe A, itu butuh validasi ditunjukkan ijazah asli. Tapi kami enggak. Kami ini bergerak di ranah administrasi. Kalaupun ditunjukkan ijazah itu, ya kita mau bilang apa? Kita juga dengan mata telanjang tidak bisa memeriksa. Kami akan suruh beliau bawa itu ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, supaya diautentikasi secara layak dan patut sesuai dengan peraturan kepala ANRI
Negeri nomor 1 tahun 2023. Apa bunyi peraturan itu? Arsip tahun 2005, arsip tahun 2010, 2012, 2014, 2019 itu fotokopi legalisirnya harus diperiksa informasinya oleh Andri. Benar nggak informasinya? Setelah itu dia akan memeriksa aslinya juga. Sumber aslinya mana? Otentik nggak aslinya? Jangan sampai fotokopinya dibilang asli, ternyata sumbernya dibilang tidak asli. Makanya kita di sini pergerakan kita adalah mengarah ke pembuktian, bukan pembuktian secara patut dan layak sesuai dengan perka Andri ya, bukan dengan visual. Jadi yes, kami tidak berhenti sampai hanya dikasih tunjuk saja ijazah itu. Serahkan dong ke Andri. Toh kita juga publik di sini marahnya awam. Kita nggak punya laboratorium. Bahkan pun saya juga tantang ini. Kalau nanti pengadilan ditujukan, kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak ngerti. Kita mau nyangga juga nggak bisa. Tapi kalau dia Andri, begitu Andri periksa, katakanlah dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan ini asli, kita bisa gugat. Kita masih gugat karena itu putusan tun. Ini yang dihindari mereka. Jangan sampai ini jadi putusan tun. Kalau gitu putusan tun, kita pasti sepakat dengan gotong royong seluruh Indonesia. Kirim ini ke laboratorium luar negeri. Periksa yang benar. Seperti itu. Untuk jawaban itu ya. Mungkin lagi ada? Atau ada pertanyaan lain? Bang, ini kalau taruh tadi perbaikan permohonan itu Tuh, beliau ini lebih pihak Bang. Ya, saya sudah jelaskan tadi. Jadi perbaikan permohonan itu menyangkut penegasan, penajaman dengan menggunakan redaksional yang lebih pas untuk memastikan satu, ini adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh para pihak T1 sampai T7, T9. Dan yang ketiga, kita mempunyai bukti yang otentik. Dan hal itu sudah diterima oleh majelis hakim dan juga para pihak. Dan yang namanya perbaikan permohonan itu adalah hak, bukan permohonan. Jadi hak kami untuk menggunakan hak itu, perbaikan, perumusan kembali, perbaikan atau perubahan perbaikan gugatan untuk kepentingan kelancaran beracara di pengadilan. Jadi itu, dan semua itu sudah cukup kami sampaikan dan kekuatannya sudah diterima sebagai dokumen yang sah dan akan tidak ada keberatan dari pihak tergugat 1 sampai 9 dan kita akan menerima jawaban mereka 2 minggu kemudian setelah sidang hari ini. Gitu. 2 minggu lagi. Ya, 2 minggu lagi karena KPU minta jadwal 2 minggu untuk mempelajari. Jawaban dari gugatan perbaikan dan ekor dan dilakukan secara ekor. Saya mau tanya dulu Pak, kan tadi UGM mengatakan bahwa dia tidak ada haknya, tidak berhak untuk menentukan itu. Langkah apa yang dilakukan oleh pihak penggugat ini untuk UGM tindakan berlaku hukum apa? Bila UGM tetap tidak memberikan datanya. Ya, gugatan ini kan mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh T7, T8, junto T9 dalam hal penerbitan. UGM sebagai institusi telah melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Permendikbud 59 tahun 2008 tentang tata cara pembuatan dan penyelenggaraan legalisir ijazah. Nah, itu sudah terbukti. Yang bukti itu juga sudah kami ajukan dan diuji di Komisi Informasi Publik, dan itu sudah keluar putusannya bahwa hal itu adalah fakta yang sebenarnya juga, dan itu juga ada dalam pertimbangannya. Dan bukti kami juga bukan kami ambil dari pasar pramuka, bukti kami ambil dan kami peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jadi bukan yang kami buat sendiri, buktinya adalah bukti yang berasal dari penerbit atau pengguna dari bukti itu, yaitu Komisi Pemilihan Umum ya. Itu pun atas usaha ya, bukan kebaikan hati KPU, usaha saudara Bonatua dan Pak Nur untuk menggunakan haknya atas keterbukaan informasi publik. Ini saatnya dengan keterbukaan informasi publik kita membenahi Republik ini melalui arsip-arsipnya agar menjadi kebaikan administrasi. Kekuatan. Hari ini satu pengungkapan yang sangat serius dan sangat mendalam muncul dari seorang pengamat kebijakan publik yang berpengalaman dan kritis, Bonatua Silalahi, yang menyampaikan hal yang tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Baik, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Selamat datang di channel ini teman-teman, dimana tadi kita lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik. Jadi di sini kita lihat bagaimana perkembangan kasus ijazah Joko Widodo. Kita lihat di sini apa yang menjadi tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini mereka menyampaikan di sini teman-teman, ayo rakyat bersatu untuk adili koruptor dan dinasti ijazah palsu terkorup. Nah,
Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersama para aktivis, pejuang kebenaran dan keadilan bersatu untuk menepalkan seluruh ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Nah, di sini teman-teman dilanjutkan, termul mayoritas cuman mikirin makan daripada negara itu ciri khas termul mania fakta. Nah, kenapa Polda tetap melindungi sang pembohong? Tidakkah mereka kasihan dengan nasib bangsa ini yang terus ditipu? Nah, kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, Mazulkan Wapres Fuhufafa yang tidak bisa bekerja. Ternyata bukan ERT yang bikin gaduh, sumber kegaduhan di negeri ini adalah geng Jokowi. Jadi di sini teman-teman disampaikan, Pak Prabowo, saya tahu Bapak mengalami dilema etika dan bujukan moral. Tinggalkan Jokowi, jangan menengok ke belakang kalau ada peran Jokowi untuk jadinya Bapak menjadi presiden. Tinggalkan Jokowi, Pak, pikirkan rakyatmu. Nah, di sini teman-teman, Pratikno biang keladi rusaknya negara. Sadar nggak kalau Anda telah merusak tatanan negara dengan menjadi sutradara pemalsuan ijazah Jokowi? Kemudian di sini, ayolah Pak Presiden Prabowo, berpihaklah kepada kebenaran dan keadilan agar negara ini bisa tetap eksis sampai 2045. Nah, apabila negara ini mau makmur, turunkan Gibran, segeralah anak rezim perusak negara. Jadi betul Pak Mahfud dan Bung Rocky, Presiden jangan melindungi orang yang merugikan negara dan merusak negara. Jadi ayo rakyat bersatu, segera menempelkan Neo PKI, koruptor oligarki, perusak konstitusi dan demokrasi demi NKRI. Nah, kemudian di sini teman-teman, adili Joko Widodo, makzulkan Gibran, lengserkan Prabowo jika tidak berpihak pada rakyatnya. Jadi sebenarnya rakyat itu sudah benar-benar marah. Nah, di sini dilanjutkan teman-teman, Pak Mahfud dan Rotsky, mantap Pak Presiden, jangan melindungi kejahatan dan penipuan di Republik ini. Itu pelanggaran hukum, bukan asal Bapak senang dan teman saja karena kebenaran ditutup-tutupi. Nah, Pak Mahfud dan Rotsky mikirin negara dan rakyat, tapi jadi mubah karena presidennya cuma omong-omong. Nah, kemudian teman-teman dilanjutkan di sini, Tuhan telah mengirim malaikat lewat jiwa-jiwa orang terpilih agar bangsa Indonesia lebih baik generasi penerusnya. Nah, kemudian di sini, jangankan mau mengejar maling uang rakyat sampai ke Amerika yang di ketiaknya saja dia tak mampu menangkap. Kemudian di sini dilanjutkan teman-teman, semoga Pak Mahfud dan Bang Rocky tetap sehat untuk perjuangan akal sehat demi bangsa dan negara ini. Jadi kalau Bapak Prabowo masih lindungi geng Solo, jangan pernah berharap Indonesia akan baik-baik saja. Kemudian di sini teman-teman, mantap bahwa From Mahfud and Rocky ini dua orang hebat, sudah bicara fakta. Jadi setuju sekali Pak Prabowo harus diingatkan. Nah, kemudian teman-teman di sini bagus, bersatulah orang-orang yang cerdas, jujur, adil menuju negara ini damai sejahtera. Nah, kemudian di sini teman-teman harus ada orang terpelajar yang berani menjadi leader untuk turun ke jalan seperti 98 sekarang. Lebih gampang, Indonesia tidak boleh dikuasai oleh orang jahat. Ayo bela Indonesia. Kemudian di sini teman-teman, wahai penguasa, tinggalkan penguasa yang arogan, bela gol berakli kepentingannya rakyat. Semoga NKRI tetap jaya demi rakyat. Jadi di sini teman-teman, jangan ada pengecualian hukum pada siapapun. Bila salah katakan salah, bila benar katakan benar. Nah, kemudian di sini teman-teman, mantap, ayo Indonesia maju terus. Kita banyak butuh para pejuang demi rakyat kita. Kemudian di sini teman-teman disampaikan para penegak hukum, ayo tegak lurus, tunjukkan bahwa Anda memang tegas dan menegakkan yang namanya keadilan. Kemudian di sini teman-teman, kebenaran jangan ditenggelamkan oleh kekuasaan azab yang pedih akan kau rasakan. Nah, kalau kebenaran itu berani maju, maka kejahatan mau tak mau bubar ya. Jika kebenaran selalu ragu, maka kejahatan akan datang dengan keberanian. Jadi memang rada aneh kok aman aja seperti kebal hukum. Ada dengan semua ini gak ada kejelasan dalam segala kasus tertutupi. Nah, di sini teman-teman, tangkap Jokowi dan kroninya. Jangan biarkan omong-omong mencelakakan diri dan pemerintahan yang sedang diamanahkan oleh rakyat kepadamu. Jadi demokrasi sudah dimonopoli oleh kekuasaan sebagai jabatan untuk kebohongan penjilatan. Nah, yang mendesak segera ditunjukkan adalah keberanian Prabowo sebagai presiden untuk memeriksa Jokowi. Jadi kalau negara kayak gini, apa mereka tidak memperhatikan anak cucu kita nanti? Tuh Bapak Pratikno, penjarakan saja segera, orang tidak baik kok mengajarkan kebohongan dan membuat dosa. Nah, kemudian di sini teman-teman, sumber dari segala sumber kegaduhan adalah manusia yang tidak ridho terhadap takdir Allah SWT, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melawan Allah. Nah,
Kemudian di sini teman-teman disampaikan masyarakat mendukung Prof Mahfud dan Bung Rocky 100%. Nah, kemudian di sini lindungilah bangsa dan rakyat Indonesia, jangan melindungi orang yang nambah beban negara. Kemudian di sini teman-teman serius biar seluruh rakyat turun ke jalan sudah muak ya. Kemudian di sini disampaikan teman-teman Jokowi dan kroni yang masih dilindungi Prabowo sangat membuat geram ya. Jadi bersatu kita utuh mempertahankan keadilan, menghancurkan kezoliman. Nah, sudah saatnya para pakar hukum tata negara bersatu bersama aktivis dan pejuang keadilan untuk memperbaiki NKRI. Negara tidak boleh dikuasai pihak tertentu. Nah, presiden gak bisa menyelesaikan masalah kasus ijazah palsu walau sudah bikin gaduh sangat lama. Jadi sudah saatnya bersatu menyuarakan dengan sebuah gerakan moral terhadap pemerintah Prabowo untuk segera menyikapi atas persoalan ijazah palsu demi terciptanya sebuah kasus Jokowi betul-betul berjalan dengan independen. Indikasi masyarakat sudah semakin banyak mempunyai sebuah kesimpulan atas benar dan tidak ijazah ini dengan selalu dipublikasikan terus-menerus. Kemudian reformasi Polri kedengaran lagi. Langkah pertama reformasi Polri adalah ganti Kapolri, baru bisa ada secara harapan perbaikan hukum di negara ini. Nah, ingat Mahfud MD masuk politik Prabowo dan Pilpres, masukan ke Prabowo ada tendensius Prabowo perlu hati-hati untuk menjaga NKRI. Nah, kemudian teman-teman di sini ke depan dimohon apapun kebijakan dan peraturan dari pemerintah, tolong dilibatkan para tokoh, para ahli, dan akademi supaya perjalanan hidup kita berbangsa tidak ada kegaduhan antara anak bangsa. Nah, mayoritas rakyat pasti mendukung Pak Rocky dan Pak Mahfud agar kerja presiden lebih baik bukan melindungi mantan. Nah, ternyata mereka yang mengurus negeri ini tega terhadap bangsa dan negara, kebanyakan hanya menyoroti saja. Nah, mantap sudah kalau sampai Pak Mahfud dan Bung Rocky bergabung, selesai sudah Mulyono. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya.